Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, ketika banyak penceramah memulai ceramahnya dengan mengajak jamaah untuk bersyukur kepada Allah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan salah satu cara mudah untuk bersyukur adalah lihatlah pemberi, bukan melihat pemberian. Jadi jangan lihat nikmatnya, tapi lihat siapa yang memberi nikmat itu. Maksudnya begini, ada yang bawa pulpen, dan ada yang bawa pulpen, udah nggak dipegang aja. Saya cuma tanya, ada yang bawa pulpen? Ternyata ada. Pulpen jenengan harganya berapa? 1.500. Baik. Nanti kalau tintanya sudah habis, pulpennya diapakan? Dibuang ya? Sepakat dibuang. Kenapa? Mau 1.500 ya habis buang. Tapi kalau bapak-bapak diberi rezeki oleh Allah bisa pergi ke tanah suci, sholat di Masjidil Haram, begitu selesai keluar dari masjid, ketemu berpapasan dengan rombongan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam besar Masjidil Haram. Beliau tidak hanya imam besar, tapi ketua takmir Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi presidennya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu Syekh Sudais. Saya yakin suara Syekh Sudais bapak-bapak sudah mendengar lewat kaset lewat YouTube. Ketika berpapasan, tiba-tiba bapak dipanggil, ya Indonesia tahan, orang Indonesia sini. Nih saya beri kenang-kenangan berupa pulpen. Pulpennya persis seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Senangnya luar biasa. Mungkin langsung bikin status di WA. Kalimatnya apa? Tidak ada orang yang paling beruntung di dunia ini hari ini kecuali aku. Hari ini aku dapat hadiah dari Syekh Sudais pulpen. Padahal harganya 1.500. Kira-kira itu pulpen pemberian beliau. Kalau tintanya habis dibuang tidak? Kelihatannya tidak akan dibuang. Ini kenang-kenangan Syekh Sudais. Bahkan boleh jadi kita akan berwasiat kepada anak-anak, awas anak-anak, ini bukan pulpen sembarang pulpen. Tolong bapak kalau meninggal dunia jangan ada yang membuang pulpen ini. Letakkan di tempat yang istimewa supaya anak cucu tetangga tahu bahwa bapak pernah bertemu, berjabat tangan, mendapatkan hadiah dari Syekh Sudais berupa pulpen. Kenapa pulpen begitu berharga? Bukan melihat pulpennya, tapi melihat pemberinya. Maka bapak tiap hari diberi nikmat, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Siapa yang memberi? Allah, bukan Syekh Sudais. Dan Allah itu memberi memiliki nama-nama Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Mulia, Maha Perkasa. Otomatis sekecil apapun nikmat yang kita terima pasti akan
agar kita besar-besarkan, karena yang dilihat bukan nikmatnya tapi pemberinya. Baik, hari ini kita kembali membahas Kitabul Adab dan kita membahas Adabul Jiwar, etika bertetangga. Baik, berkenaan dengan tetangga, yang pertama yang perlu Bapak ketahui, tetangga memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Dengan terjemahan bebas saya terjemahkan, setiap Jibril datang membawakan ayat, selesai wahyu disampaikan, sebelum naik ke langit, Jibril selalu berpesan, "Baik-baiklah kamu wahai Muhammad dengan tetangga." Saking seringnya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, hingga aku mengira seolah-olah tetangga itu bagian dari ahli waris. Ini menunjukkan apa? Betapa tetangga memiliki nilai yang tinggi, sampai pesan terbanyak dari Jibril kepada Rasulullah adalah baik-baiklah dengan tetangga. Dalil yang lain, hadisnya terkenal, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dalam riwayat yang lain, "Fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangga. Dalam riwayat yang lain, maka muliakanlah tetangga. Berarti kalau ingin bahagia di akhirat, biasakan berbuat baik kepada tetangga. Mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, orang bisa sengsara di akhirat gara-gara tidak beres hubungan dengan tetangga. Dalil yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, jangan sebut dia beriman. Diucapkan 3 kali. Alladzi la ya'man jaruhu wa wa'imahu, yang tidak bisa memberi rasa nyaman kepada tetangganya akibat gangguannya. Jadi perbuatan Bapak membuat tetangga terganggu. Wallahi la yu'min, demi Allah jangan sebut dia beriman. Diawali dengan sumpah demi Allah, dan kalimat ini diulangi 3 kali. Berarti jangan main-main kaitannya dengan iman, ini urusan dengan tetangga. Seperti pengalaman saya di Bekasi, karena di Bekasi itu kan perumahan begitu rapat. Salah satu contoh yang tidak bisa memberi rasa nyaman kepada tetangga adalah ketika ada yang nyetel kaset musik pagi-pagi, suaranya dibagi 1 RT. Nah, itu contoh membuat tetangga tidak nyaman. Bapak pernah dapat bagi-bagi suara, kelenengan dengan suara yang keras, ya kecuali kalau ada momen pernikahan itu lain. Tapi ini setiap pagi kaset dalam suaranya 1 RT pada mendengar. Baik, kemudian saking agungnya tetangga, sampai-sampai urusan perbuatan zina, ketika Rasulullah ditanya dosa-dosa besar, beliau menjawab, "An-muzani halilata jarika," engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Jadi Bapak warga Karangjati, seandainya ada orang Karangjati hari
berzina dengan orang kali jambe, mana yang lebih besar dosanya? Berzina dengan tetangga. Dosanya berlipat 2 kali lebih banyak dibanding dia lakukan dengan orang yang rumahnya jauh. Baik, kemudian masalah kedua, tetangga bagian dari muamalah bukan ibadah. Jadi hidup bertetangga itu tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ini murni muamalah, sifatnya duniawi. Maka tidak peduli tetangga itu Pak Haji Mahmud atau Pak Antonius atau Pak Ketut yang agamanya Hindu, yang penting dia tetangga, dia punya hak supaya saya tetap berbuat baik. Sehingga di surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang, silakan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhimu dan tidak ikut mengusir kamu dari Mekah ke Madinah. Berbuatlah baik kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bisa berbuat baik tanpa membedakan agama tertentu. Baik, sehingga ada satu riwayat Abdullah bin Mubarak, ulama besar, ahli hadis. Beliau juga panglima perang, Abdullah bin Mubarak. Ternyata Abdullah bin Mubarak punya rumah, di sampingnya punya tetangga orang Yahudi. Karena urusan bisnis, terpaksa si Yahudi pindah domisili. Persis seperti saya tadinya Bekasi pindah ke masyarakat. Akhirnya rumahnya dijual, ditawarkan rumahnya dengan harga 4.000 dinar. Semua orang pada melotot, heran, kok bisa harga rumah dia pasaran itu 2.000, kenapa dijual dengan harga 4.000? Kurang ajar itu Yahudi. Tapi Yahudi tenang, aku tahu rumahku harganya 2.000, tapi kenapa saya jual dengan harga 4.000? 2.000 pertama harga rumah, 2.000 kedua harga bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Jadi saking nikmatnya bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, sampai ketika rumahnya dijual, tetangganya juga ikut dijual. Itu kan menjual tetangga kan Pak? Jadi harganya berlipat gara-gara bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Sehingga di blogspot saya tulis riwayat ini, tetangga pun ikut dijual. Jadi menjual rumah tapi juga ikut menjual tetangga. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mubarak meskipun dia ulama dan dia panglima perang, dia tidak menyamakan antara situasi perang dengan situasi hidup bertetangga. Baik. Kemudian berbicara tentang tetangga, ada satu kaidah. Rasulullah SAW bersabda, al-jaru qabla dar. Pilih tetangga baru pilih rumah. Kalau di Bekasi, orang kalau mau mencari rumah, tadinya kontrak, ingin punya rumah, yang dilihat apa? Rumah itu dekat dengan akses tol, rumah itu bebas banjir. Apalagi biasanya yang dicari ini rumahnya strategis, bebas banjir.
Kalau rumah saya kan bebas banjir, tapi bebas keluar masuk banjir rumah saya. Terakhir 1,5 meter. Meskipun 1,5 meter, ternyata saya dapat hiburan ketika telepon tetangga saya, teman saya di rumah Pondok Gede Permai. Saya telepon, gimana banjir? Alhamdulillah. Saya 1,5 meter, rumah Anda bagaimana? Cuma semata kaki, tapi di lantai kedua. Luar biasa, rumah bebas banjir. Baik, kita lanjutkan. Jadi bukan mencari rumah strategis, tapi pilih tetangga dulu. Karena hidup nyaman itu karena faktor bertetangga. Sehingga di Bekasi saya tinggal di perumahan tipe 21. Berarti rumah kecil. Banjir, kalau mau keluar itu harus melewati rel. Wah, itu sumber biang kemacetan luar biasa. Tapi kenapa rumah ini laku? Banyak pembelinya. Karena perumahan kita punya masjid menjadi bukan barometer, orang pada datang kok. Sentral, jadi sentral pusat kegiatan kaum muslimin. Jadi pengajian semarak, dari pengajian anak-anak, remaja sampai orang tua, sampai banyak yang ingin mendakwahi saudara-saudaranya. Caranya apa? Saudara-saudaranya diajak pindah tempat tinggalnya di komplek rumah kita. Karena banyak orang yang dapat hidayah lewat kegiatan kita di masjid. Jadi pilih tetangga, baru pilih komplek perumahan. Kemudian masalah keempat, bagaimana contoh praktek kehidupan bertetangga? Di antaranya hadis itu terkenal an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Dzar idza talaqta marqatan fa'til ma'aha wa ta'amad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu bikin sok, perbanyak uang, kemudian bagi-bagi ke tangga. Tapi tolong hadis ini jangan dipahami polos. Siapa Abu Dzar? Kaya atau miskin? Ternyata miskin. Jadi Abu Dzar itu bukan kaya. Kalau kamu memiliki sedikit rezeki, bisa beli daging, jangan lupa berusaha untuk bisa berbagi. Dengan cara apa? Daging sedikit tapi kuahnya banyak. Itu kalau di Siduk susah itu apa di sini? Kalau tidak salah orang masyarakat menyebut sayur oyak-oyakan. Jadi Siduk susah sekali. Jadi jangan polos. Setiap bikin sop selalu kuahnya yang banyak. Kalau bapak bukan Abu Dzar tapi Abdurrahman bin Auf, berarti yang diperbanyak apa? Dagingnya, bukan perbanyak kuahnya. Jadi meskipun kau miskin, tetap kamu bisa berbagi. Itu contoh betapa kehidupan bertetangga jangan terhalang karena faktor kita miskin, ternyata bisa berbagi dengan tonggo tepat. Kemudian yang lainnya adalah layarna ahaduhum jarahu an yaqlisa khasbata fi jidarihi. Wahai para tetangga, jangan halangi tetangganya yang akan menyandarkan kayu di dinding rumahmu. Mungkin bapak tidak terbayang karena itu situasi rumah-rumah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini bagaimana? Contoh, tetangga mengadakan acara, misalnya yang sering saya dengar di masyarakat,
kumpulan perak. Itu kan menyatukan satu buyut ya Pak ya. Itu pasti yang datang tidak hanya dari Karangjati, dari Hilapan, dari Kalijawi, dari mana-mana. Otomatis tamu-tamu yang datang membawa kendaraan. Akhirnya apa? Kadang-kadang halaman rumah kita bisa dijadikan sebagai tempat parkir. Jangan halangi tetangganya yang akan numpang parkir mobil atau kendaraan di pekarangan rumah kita. Itu contoh satu. Contoh kedua, kalau mengadakan acara walimahan, kalau di Bekasi 4 rumah ke kanan, 4 rumah ke kiri, itu harus siap menjadi korban yang kadang-kadang 3 hari itu repot karena rumah tetangga akan dipasang kursi-kursi. Nggak masalah, itulah hidup bertetangga. Baik, masalah kelima, ternyata Rasulullah SAW ketika berbicara tentang tetangga ini unik. Ada satu hadis bisa dilihat di Bulughul Maram di bab Usratun Nisa, hidup bermuamalah dengan istri. Di situ ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khairan. Wahai kaum laki-laki, bicaralah langsung kepada istri-istri kalian kalau istri sedang melakukan kesalahan. Fa innahunna khuliqna min dilak, karena wanita bahan bakunya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in darata tuqimu kasartahu, yang bengkok kalau diluruskan itu patah. Wa in taraktahu lam yazal aqwas, tapi kalau dibiarkan tambah bengkok. Jadi wanita atau ibu-ibu itu makhluk yang nanya sebenarnya. Makhluk ibu-ibu ada? Ada. Ngapunten ya Bu. Jadi wanita itu seperti tulang yang bengkok yang harus diluruskan, tapi kalau diluruskan patah, dibiarkan tambah bengkok. Akhirnya kalimat ditutup dengan kalimat yang tadi sudah disebut, wastausu bin nisa'i khairan. Berikan nasihat yang lemah lembut kepada wanita. Jadi seorang laki-laki itu harus bisa memberikan kelembutan kepada istri. Saya beri contoh lah. Di Bekasi, saya mengisi pengajian di radio, program tanya jawab. Saat saya tidak siaran, saya suka mendengar ustaz-ustaz yang lain yang sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar. Ada penanya, Ustaz, istri saya tidak mau pakai kerudung, apa sikap saya? Ternyata Ustaz itu menjawab, segera diceraikan. Perempuan seperti itu tidak taat kepada Allah, durhaka kepada suami. Di Bekasi banyak wanita lain. Ini jawaban mantap tidak Pak? Mantap ya Pak ya? Bagus ya Bu ya? Ya. Akhirnya besok saya naik siaran, Bapak itu dari luar lagi. Ini perasaan suaranya seperti kemarin. Nah, saya sudah merasa pasti pertanyaannya seperti kemarin. Betul, istri saya tidak mau pakai kerudung, apa sikap saya? Maka saya jawab, wanita itu terbuat dari tulang sulbi yang bengkok, diluruskan patah, dibiarkan
bengkok, luruskan pelan-pelan, meskipun pelan-pelan tetap bengkok, berarti tetap menyelesaikan. Maka tugas bapak berikan kelembutan, menyuruh istri pakai kerudung itu berbeda dengan menyuruh istri, bu bikinin kopi. Ini kan kopi, bu bikinin kopi 5 menit kopi terhidang, tapi bu pakai kerudung ya, bu belum tentu. Maka saya tanya kepada bapak tadi, hobi istri bapak apa? Hobi istri saya jalan-jalan ke mall. Saya sampaikan, bagus, berarti hobinya belanja. Itu bagus jawaban saya, kata saya. Kenapa? Shopping is the best medicine. Apa itu? Belanja itu sebaik-baik pengobatan. Jadi ibu-ibu kalau sedang geleges-geleges jangan diajak ke puskesmas, jangan. Udah nanti disuntik minum pil pahit, jangan. Bu, yuk pergi ke toko emas langsung etes, Pak. Jadi jangan diajak ke puskesmas. Gitu ya Bu ya. Ya itu kelakuan ibu-ibu begitu. Akhirnya saya sampaikan kepada bapak-bapak itu, Pak, di Bekasi ada satu masjid, saya sebutkan masjidnya. Setiap hari Sabtu ada kajian jam 9 pagi sampai jam 10. Tidak jauh dari masjid itu ada mall terbesar di Bekasi. Ajak istrinya ngaji, tapi sampaikan, Bu, setiap Sabtu jalan-jalan mall, tapi belum dulu pengajian. Istrinya karena yang ingat jalan-jalan ke mall langsung oke, nggak apa-apa ngaji, yang penting kan ke mall. Akhirnya betul, setiap Sabtu pergi ke majelis taklim di mobil belum pakai kerudung. Begitu sampai halaman masjid, tas dibuka, kerudung dibuatkan terus dipakai. Kemudian selesai pengajian, kerudung dicopot lagi, jalan-jalan ke mall. Pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, karena terus tersentuh dengan ayat dan hadis. Sementara anggota pengajian yang lain pada pakai kerudung, akhirnya tertular. Dan alhamdulillah sekarang sudah pakai kerudung. Kerudungnya bukan kerudung taplak meja, tapi kerudung spray. Lebar. Kalau taplak meja itu ada ibu-ibu mana ya, orang Kecilan atau mana lah, bukan Karangjadi. Spray lebar. Jadi begitu sikap seorang laki-laki kepada wanita, jangan dibombardir taati Allah, taati Rasul. Itu nggak bisa, wanita diajak begitu nggak bisa. Harus pakai trik, harus pakai cara. Nah, hadis ini diterangkan para ulama. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Nasihati istri dengan lemah lembut ketika melakukan kesalahan. Tafsirnya apa? Tetangga paling dekat bagi seorang laki-laki itu istrinya. Berarti dalam Islam, tetangga itu tidak hanya orang yang tinggal di kanan dan kiri. Ternyata orang yang tiap hari tidur di samping kita itu tetangga. Maka saya Muhammad SAW ketika berbicara tetangga itu ada di masjid, tetangga itu ada di kendaraan, tetangga itu ada di bangku kelas, di teman kantor, di perjalanan. Maka dalam semua lini kehidupan kita hakikatnya sedang bertetangga. Sehingga karena di masjid kita juga bertetangga, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat yang pergi ke masjid belum mandi, belum gosok gigi. Beliau bersabda, "Fa innal malaikata tata'adda ma yata'adda bihi banu Adam." Di masjid ini yang tergabung dengan bau badan
tapi malaikat yang hadir di sini juga ikut terganggu. Oh, ternyata di masjid kita juga bertetangga dengan malaikat. Jadi jangan usik kenyamanan malaikat dengan cara datang ke masjid tidak pamit. Maka di Bekasi itu saya wajibkan siapa yang datang sholat subuh itu sudah mandi terlebih dahulu. Kenapa? Bekasi panas. Bagi yang tidur tidak pakai AC sudah dipastikan kemudian. Kalau dalam kondisi seperti itu pergi sholat subuh dalam keadaan belum mandi, pasti kanan kiri tidak nyaman. Buktinya apa? Sesekali saya tidak jadi imam, jadi makmum, ternyata sepanjang 2 rakaat saya menahan untuk tidak bernapas. Akhirnya ujungnya kan mungkin. Tapi kalau tidur lagi kan kanan kiri belum pada mandi, langsung saya kemudian tutup. Wajib hukumnya datang ke masjid sholat subuh dalam keadaan sudah mandi. Dan mandi sebelum sholat subuh itu sudah kebiasaan saya semenjak SD. Jadi dulu sholat di masjid Anur, setengah jam sebelum adzan saya sudah bangun, saya mandi baru berangkat ke masjid. Jadi dalam keadaan sudah fresh. Baik. Kemudian akhirnya ketika berbicara tentang tetangga, di ujung para ulama membahas sebaik-baik, senikmat-nikmat bertetangga adalah bertetangga dengan Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjadi tetangga Rasulullah SAW? Satu, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang ikut memelihara anak yatim di surga sedekat ini. Sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah itu dekat, itulah dekatnya aku dengan para pemelihara anak yatim. Mungkin cara kedua kita bisa melakukannya, atau bapak-bapak sudah melakukannya. Man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini fil jannah. Siapa yang punya 2 anak perempuan, dia didik dari kecil hingga balik sehingga putrinya taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, aku dan kedua orang tuanya di surga seperti ini, 5 jari kemudian dirapatkan. Sebagaimana rapatnya 5 jari ini, itulah rapatnya aku dengan orang tua yang sukses mendidik 2 gadisnya. Bapak putrinya berapa? Jenengan berapa? 1. Nanti ngomong sama istri, diskusikan. Kuotanya 2 kalau ingin menjadi tetangga Rasulullah SAW. Berapa mas? Alhamdulillah kuota sudah cukup, jangan minta lagi. Nah, yang penting didik dengan baik, begitu dewasa taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Mungkin cara ketiga, ada Rabi'ah Ka'ab al-Islami membawa seember air, Rasulullah bisa bersuci. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang bawa air? Semua sahabat menyebut Rabi'ah. Panggil Rabi'ah. Ya Rabi'ah dasar, wahai Rabi'ah, minta apa? Sudah capek-capek mencari air untuk ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah. Saya minta upah tidak pakai duit, cukup menjadi tetanggamu di surga. Keren. Tidak masuk surga tapi menjadi tetangga Rasulullah. Apa boleh dari ada permintaan yang lain? La wa enggak, cukup itu saja. Fa ini ala nafsika bika terus sujud, tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu menjadi tetangga di surga. Caranya perbanyak sujud. Semua ahli hadis menafsirkan perbanyak sholat sunnah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan
40 rakaat sehari semalam, 17 rakaat sholat 5 waktu, 11 sholat tahajud, 12 qobliyah ba'diyah, 17 tambah 11 tambah 12 sama dengan 40. Itu cara untuk menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selesai, cukup. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan bagi yang bertanya di luar pembahasan. Ya, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap di usaha itu setiap hari ulang tahun hari jadi sakit itu diinstruksikan untuk mengibarkan bendera ataupun undur-undur. Kemudian juga kalau HUT ulang tahun RI setiap tanggal 17 itu diharapkan mengibarkan bendera. Apakah itu kalau kita lakukan itu sebagian dari kesinikan? Oh, baik. Karena ulang tahun saya bahas ulang tahun dulu. Jadi mengadakan acara ulang tahun kan sering anggota pengajian kalau pas tanggal lahirnya ulang tahun. Alhamdulillah setiap tanggal 17 Agustus perasaan saya biasa-biasa saja. Saya lahir tanggal 17 Agustus 1975. Yang usianya seusia saya siapa? Tahun 75. November. Berarti tuaan saya Mas ya. Tapi wajahnya kemudaan saya. Lulus SMP ketemu di mana? Oh ya berarti tidak ketemu. Ada SMP Masyarakat 5 S1 tahun berapa? Oh 81. Oh saya 90. Berarti jauh ya. Baik. Ulang tahun. Acara ulang tahun itu kan momennya bahagia, panjang umurnya kan gitu. Nah sekarang begini, kalau ada orang yang kehilangan dompet terus keplok-keplok senang, itu gimana menurut Bapak? Kehilangan dompet padahal di dompet itu ada SIM, ada STNK, kok malah keplok-keplok senang? Bahasa masyarakat apa? Orang dulu di komentar ya Pak. Ya, mungkin kentir. Pokoknya nggak waras saja. Nah ini kehilangan usia, kok malah seneng-seneng? Kalimatnya yang keluar apa? Panjang umurnya, nggak bisa, udah kelong setahun. Makanya orang yang mengadakan acara ulang tahun itu nggak waras. Maka saya tidak setuju dengan acara ulang tahun. Itu satu. Nah, berkaitan dengan ulang tahun, hari raya Kartini, hari Kartini kan itu. Ulang tahun apa lagi? Oh, hari pemuda, hari termasuk hari jadi Bekasi, hari jadi apalah termasuk Sragen. Kalau sampai batas ini tidak, paling kol gulu itu sikap berlebihan, itu aja. Karena Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah. Mekah dikuasai, turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa ada para sahabat tahun depan memperingati momen bersejarah kita sudah terusir, tiba-tiba Mekah berhasil kita kuasai, tidak ada acara-acara seperti ini. Ketika Mekah ditaklukkan,
tidak ada sahabat dan Rasulullah jingkrak-jingkrak teriak-teriak juga ada. Kenapa? Idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika datang pertolongan dan menaklukkan Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Siapa sangka timbul yang punya jatuh Hamzah masuk Islam, Abu Sufyan suami Hamzah, Khalid bin Walid panglima kafir Quraisy di perang Uhud, Wahsy yang membunuh Hamzah pada bersyahadat. Tugas Rasulullah dan para sahabat apa? Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, bertahmid, wastaghfir, dan beristighfarlah. Bunyinya apa? Bunyinya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, wa ta'muhu ala sadrihi, dan Rasulullah menempel di dada, menunduk terus membaca itu sampai memasuki Masjidil Haram untuk menghancurkan 360 patung. Setelah itu Rasulullah menunaikan sholat 8 rakaat sebagai wujud syukur. Jadi tidak ada euforia, cingkrak-cingkrak, teriak-teriak seperti yang dapat juara kemarin. Kasih kan juara apa? Cingkrak-cingkrak sampai KDM juga itu keluar copot baju orang itu Rasulullah. Dan tahun depan tidak ada momen-momen diulangi itu. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Masa cuma satu sih Pak? Ini wajah-wajah bingung katanya. Nanya apa? Ya. Ketika ada orang sholat, itu kan ada ketika sholat ada orang tua. Ya. Kan dilarang. Kemudian kalau kita membawa anak kecil, kemudian lepas dari kita, dia mengundang itu, apakah kita terbuat zalim atau menanggung dosa? Oh ya. Baik. Berkenaan dengan tanya jawab, misi pengajian paling enteng itu kalau saya dapat undangan ke Tarakan, Kalimantan Utara. Saya duduk 30 kertas sudah di meja. Jadi saya cuma kultum, habis itu jawab pertanyaan. Jadi kalau saya mengisi pengajian di sana tidak pernah persiapan. Toh nanti banyak pertanyaan. Tapi beda di Masjid Al-Ikhlas, saya harus sinau dulu, noret dulu, karena saya yakin yang nanya cuma sedikit. Paling yang nanya itu lagi. Itu ya. Baik. Nah, kemudian lari-lari melewati orang yang sholat. Memang hukumnya tidak boleh lewat di depan orang yang sedang menunaikan sholat, tapi dengan syarat orang itu punya sutra. Oh maaf, ada dulu. Baik, kita mulai kembali. Jadi melewati orang yang sedang sholat tidak boleh, tapi dengan syarat yang bersangkutan memiliki sutra di depan, pembatas antara dia dengan tempat sholat. Dan sebaik-baik sutra adalah dinding masjid bagian depan. Bisa saja sutra itu berupa meja ini atau alat ini. Termasuk sutra itu punggung temannya, seperti Nabi, seorang ulama tabi'in, belajar kepada Abdullah bin Umar, sahabat. Ketika Abdullah bin Umar akan menunaikan sholat sunnah, Nabi diminta jangan keluar dulu, walini dhurraka, berikan punggungmu untukku supaya aku bisa
depannya terpasang sutra, tiba-tiba ada yang lewat, dia punya hak untuk menghalang-halangi. Berarti apa? Kalau dia sholat di depannya tidak ada sutra, kok ada yang lewat, tidak ada hak bagi dia untuk menghalangi untuk orang yang akan lewat di depan dia. Nah, garis ini bukan sutra, ini garis sok yang ini. Jadi karpet itu bukan sutra. Sutra itu benda yang tingginya mithlu mukhiratir rahli, seperti tempat duduk untuk menyandar di atas unta. Kan orang Arab kalau naik unta itu punya sandaran punggung. Berarti kira-kira setinggi ini. Jadi kalau garis ini bukan sutra. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak kecil? Anak-anak kecil kalau lewat dari kecil sudah diberi pelajaran. Jadi jangan biarkan anak lewat, kita tahan supaya dia paham. Ini masjid, dia sedang sholat. Dari kecil sudah harus diberi pengertian seperti itu. Nah, bagi bapak-bapak yang ke masjid bawa anak, dari rumah selalu ditanamkan, kita ke masjid, kita menghadap Allah, harus punya sopan santun. Perasaan saya dulu ketika ke masjid masih TK, itu kalau waktunya sholat saya nggak berani melayang. Begitu datang ke masjid langsung duduk. Makanya saya bingung kalau ada anak kecil masih melayang ke sana ke mari, bahwa saya masih kecil dulu juga ke masjid, tapi saya sudah paham ini masjid harus ada sopan santun. Baik, tersisa satu pertanyaan terakhir. Ya. Misalkan kalau kita mau memakai motor menuju ke tetangga kita, sedangkan tetangga kita nggak ada di rumah, maka kita juga harus menunggu. Ya, maka inilah pentingnya namanya uruf. Uruf itu apa? Norma-norma hukum tidak tertulis tapi masyarakat sudah sepakat. Itu namanya uruf. Sehingga masyarakat sudah tahu, meskipun di rumah tidak ada dirinya, kalau ada tetangga yang barangkali terpaksa parkir, tetangganya sudah legowo, nggak masalah. Kalau bisa hidup bertetangga itu berlapang-lapang. Seperti di Bekasi, di depan rumah saya ada pohon mangga. Mangga itu besarnya sebesar ini, besar-besar. Kalau panen terpetik bisa sampai ya mungkin 80 biji. Tapi saya sudah ikrarkan kepada seluruh tetangga, kalau saya tidak ada di rumah, bagi yang ingin silakan ambil. Bahkan ini apa? Kalau kayu untuk ini apa namanya Pak? Ya, itu sudah saya sediakan di pohon mangga. Jadi tidak usah assalamualaikum, pokoknya siapa yang ingin udah tinggal petik. Itulah itu bertetangga begitu Pak. Makanya jangan marah-marah. Kenapa Anda tidak izin memparkir motor? Ini kan wilayah saya. Itu tidak seperti itu. Maka hidup bertetangga itu harus dipenuhi dengan sikap tasamu. Tasamu itu apa namanya? Toleransinya tinggi. Bisa tidak dipakai istilah jembar semboron itu bisa? Beda. Jadi dia sangat berlapang dada dengan tetangganya. Jadi itu tidak mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak merugikan dirinya. Justru itulah lapangan pahala untuk tetangga kanan dan kiri. Tapi gini, misalkan
Tapi begini, ngapain? Misalkan kalau tetangga kita nggak ada ridho seperti itu, ketika lalu dia sampaikan tadi itu termasuk sikap kita gosok. Ya, kalau tahu tetangga itu seperti itu, lebih baik jangan parkir di tetangga, cari tetangga lain, insya Allah masih ada. Itu aja. Kan ada tetangga yang resek. Kalau orang Bekasi nyebutnya resek, nggak mau kesenggol sedikit, selalu cari perkara. Ya sudah, jangan dilayani, ikuti alur dia, cari tempat parkir yang lebih nyaman. Kenapa? Karena tumaninatun di hadis di Arba'in An-Nawawiyah, melakukan satu perbuatan yang membuat hati kita tenang itu jauh lebih baik daripada melakukan perbuatan tapi akhirnya membuat masalah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita akan bertemu 30 hari yang akan datang. 30 hari ya Pak ya, jangan sebulan 30 hari. Nah kemudian karena saya pengasuh pondok pesantren As-Salam, kalau ada anak yatim atau ranking 1 sampai 3 di sekolah lulusan SD, itu ada kemungkinan untuk dapat beasiswa bagi bapak-bapak yang anaknya tetangganya yang yatim atau ranking 1 sampai ranking 3, silakan dikirim ke sekolah kami untuk mendapatkan beasiswa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.